Alhamdulillah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang sudah memberikan kita panjang umur, yang sudah mengabulkan doa-doa kita. Salah satunya adalah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Doa kita sejak 2 bulan lalu adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan ketemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita ini sudah dikabulkan doanya, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang luar biasa, mengingat tidak semua orang diizinkan kembali oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, tentu kita besok kita tahu ada jamaah-jamaah kita yang tahun lalu masih bersama kita, tetapi Allah punya kehendak lain. Allah sudah memanggil beberapa jamaah kita sehingga tidak bisa berjumpa dengan Ramadan, tidak bisa bersama dengan kita lagi. Nah, ketika kita oleh Allah Ta'ala diberikan nikmat ketemu bulan suci Ramadan, wah, ini adalah keutamaan, kemuliaan yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah semoga besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, insyaallah kita akan melaksanakan kajian ba'da subuh setiap hari sampai waktu duha, sampai waktu duha masuk. Insya Allah sebagai pengisi kajian di bulan suci Ramadan ini adalah saya sendiri dan juga Mas Rama, putranya Pak Jarmono. Kemungkinan untuk Mas Rama setiap hari Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad akan diisi oleh Mas Rama. Kemudian sisanya adalah kami sendiri karena Mas Rama juga punya jadwal yang lain. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, kembali kepada Ramadan, karena ini sebagai permulaan Ramadan, awalan kita puasa. Mohon izin untuk mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian tentang apa-apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tentu yang pertama adalah kita harus betul-betul berbahagia atas keutamaan Ramadan yang Allah berikan pada kita. Kita ini Pak Bu, kalau pengen menghargai sesuatu, maka harus mengetahui nilai sesuatu itu sendiri. Misalnya kok saya ini punya kacamata. Kacamata ini misalnya, wah ini kacamata diukur kanan berapa negatifnya, kiri berapa silindernya, ini bahannya, pesennya enggak cuma di dalam negeri tapi pesennya di luar negeri. Tentu saya akan menjaga betul kacamata ini. Kenapa? Ini kacamata ini susah didapat. Beda kalau kacamata ini kacamata murah. Kacamata neng pasar Setiabudi Pendah Minggu mau ngintuk 30.000 misalnya. Alah meh toklek meh hilang ora masalah. Sesuk iso tuku meneh. Kenapa? Karena kita tahu nilai sesuatu. Kalau baik bagus kita jaga, jangankan kok hilang, beset jangan sampai terjadi. Kita punya mobil halus, Pak. Punya mobil halus keluaran terbaru limited edition. Ya tentu kita akan jaga. Jangankan kok nabrak, iso beset baret aja serempet orang lain jangan sampai. Kenapa? Ini mobil-mobil istimewa.
Tapi coba nuwun sewu mohon maaf. Kalau misalnya dibandingkan dengan misalnya mobil-mobil pengangkut sampah, oh jangankan kok serempet, nabrak tiang listrik juga nggak masalah. Kenapa? Kita tahu nilai sesuatu. Oh ini berharga, ini kurang berharga, ini perlu dijaga, ini sekedarnya saja. Nah begitupun Ramadan nih Pak Bu. Ramadan ini oleh Allah Ta'ala sudah diberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang paling umum kita dengar misalnya iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Wa ghuriqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, dan dibelenggu para setan. Ini baik secara hakikat maupun secara harfiah. Para ulama ada yang menafsirkan demikian. Ada yang memaknai ya memang waktu puasa Ramadan, waktu Ramadan datang, surga memang dijeblak, dibuka lawangnya. Atau pintu neraka juga begitu, ditutup rapat kalau waktu Ramadan. Tapi ada yang menafsirkan secara hakikat, yaitu bahwa ketika kita itu masuk bulan Ramadan, peluang untuk mendapatkan surga itu sangat besar sekali. Sementara peluang untuk masuk neraka dipersempit oleh Allah Ta'ala. Ada satu kisah nih Pak, satu kisah. Di zaman Kanjeng Nabi ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah. Dia menjumpai dua orang masuk Islam bareng, syahadatnya bersamaan di hadapan Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam bareng. Gak lama kemudian orang pertama dari dua orang ini maju perang, jihad fisabilillah, kemudian mati syahid, wafat. Orang pertama mati syahid. Orang kedua setahun kemudian setelah orang pertama wafat, setahun kemudian juga meninggal. Tapi meninggalnya enggak mati syahid, cuma meninggal biasa. Ya kayak kita lah, meninggal karena sakit, meninggal karena sepuh, meninggal karena sebab-sebab yang memang wajar di dalam kehidupan kita. Tidak mati syahid. Uniknya nih Pak Bu, begitu dua orang yang masuk Islam tadi bareng itu sudah wafat, Tolhah bin Ubaidillah yang tadi menyaksikan Islamnya bareng itu mimpi Pak. Mimpinya adalah ketemu mereka berdua di depan pintu surga. Wah ini Pak, ini levelnya sahabat nih Pak Bu. Nek ngimpi orang main-main, ngimpi betul umum. Biasanya kalau kita di ngimpi paling pol yang mimpi piknik, mimpi ketemu kiai, mimpi ketemu habib, mimpi ketemu syekh. Nah ini sahabat levelnya tinggi lagi Pak. Mimpi ketemu di pintu surga. Dalam mimpinya itu, orang pertama yang mati syahid, yang meninggal fisabilillah, mau masuk surga dicegat sama malaikat, tidak boleh. Jangan kamu yang masuk, tapi temanmu dulu yang masuk duluan. Temanmu dulu yang masuk duluan. Siapa? Yang meninggal biasa tadi. Kita ini kan kalau mimpi kan bisa sambil mikir Pak. Mimpi kan kadang kita sambil batin. Tolhah bin Ubaidillah yang mimpi juga batin. Loh, kok bisa? Kok bisa orang yang meninggal biasa malah masuk surga duluan daripada orang yang mati syahid? Padahal orang mati syahid itu levelnya level tinggi Pak. Dalam Islam, kok ada orang mati syahid, misalnya maju perang di Palestina, mati syahid itu dijamin surga, dijamin masuk surga.
Nah ini kok bisa orang yang mati syahid kok malah suruh belakangan, orang yang biasa meninggalnya masuk duluan, kemudian orang yang mati syahid. Tolha bin Ubaidillah yang tadi ngimpi itu Pak, dalam mimpinya dicegat sama malaikat, kamu belum waktunya, kembali ke dunia. Iki level sahabat naik mimpi wis ora main-main. Mlebu lawang swarga. Tolha bin Ubaidillah singkat cerita, paginya bangun, subuhnya ba'da subuh kayak gini langsung ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya mimpi begini. Apa yang kamu herankan wahai Tolha? Ya Rasulullah, seharusnya yang mati syahid itu masuk surga duluan daripada orang yang mati biasa. Maka Rasulullah Kanjeng Nabi balik tanya, wahai Tolha, bukankah orang yang kedua itu wafat 1 tahun setelah orang yang mati syahid? Iya ya Rasulullah. Bukankah dalam 1 tahun itu dia ketemu bulan suci Ramadan? Iya ya Rasulullah. Bukankah kamu tahu juga dalam bulan suci Ramadan itu dia mengisi Ramadannya dengan baik? Iya ya Rasulullah. Itulah yang membedakan derajat level antara orang pertama dengan orang yang kedua. Jauh jaraknya, derajatnya seperti langit dan bumi. Masya Allah. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini motivasi untuk kita semua. Terus terang, kita ini kalau untuk mati syahid susah. Untuk mati syahid susah. Misalnya kok ada pendaftaran ke Palestina misalnya, ya belum tentu kita itu berani berangkat ya. Ini pendaftaran mati syahid di Palestina misalnya. Oh belum tentu kita itu berani berangkat. Ewat ini kok wani ya. Ewat ini kok kita berani berangkat, belum karuan kita itu diterima di pasukan sana. Wong saya itu pernah baca Pak, syarat jadi pejuang Palestina itu 1, sholat 5 waktu nggak boleh kendat, nggak boleh putus. Sholat tahajud nggak boleh lepas. Harus kalau bisa diusahakan hafal Al-Quran. Dan yang keempat, harus punya keahlian pegang senjata. Nah, kalau nggak punya keahlian pegang senjata, bukannya nembak musuh, mah nembak koncone mah gawat. Syaratnya susah Pak. Untuk kita tuh jadi mujahid, jadi orang yang mati syahid susah. Lihat ternyata Allah Ta'ala lewat cerita Kanjeng Nabi tadi, kita itu punya peluang untuk melebihi orang yang mati syahid. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi Ramadan dengan baik. Dengan cara kita ini sudah dikasih oleh Allah Ramadan, ketemu dengan bulan suci Ramadan, ya mari kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal solih-solihah. Insya Allah kita itu bisa mengalahkan levelnya orang yang mati syahid. Sing penting kita itu wafatnya tidak mati sangit. Nah, mati sangit is berat. Maksudnya mati sangit apa? Wafat non muslim. Nauzubillah min zalik. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu swarga, dijeblak lawan swarga biar kita itu punya kesempatan besar masuk ke dalam swarga. Begitupun wahulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Apa maksudnya ditutup pintu neraka? Ya ulama menyebutkan ada yang betul-betul ditutup, ada yang menyatakan peluang untuk masuk neraka itu dipersempit. Ini terus terang juga memaknai kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, apa otomatis tidak masuk neraka? Apa otomatis masuk surga? Ya belum tentu. Maksudnya apa? Ya tetap dihitung pahala dosanya, ditimbang dulu amal-amalnya. Cuma karena wafat di waktu yang baik, ya insya Allah wafatnya itu wafat yang berpahala, wafatnya yang husnul khotimah. Jadi ada wafat meninggal yang dosa alias yang buruk,
yang disebut su'ul khotimah, akhiran yang buruk. Ada wafat-wafat yang berpahala, yaitu wafat yang husnul khotimah. Lagi sholat wafat, lagi ngaji wafat, lagi ikut majelis taklim wafat, lagi berbuat amal soleh-solehah wafat. Itu namanya husnul khotimah, akhir yang baik. Jangan sampai na'udzubillah kita berlindung kepada Allah dari wafat yang su'ul khotimah, berakhiran yang buruk. Wafat kok akhirnya buruk, apalagi na'udzubillah non muslim. Waduh, kalau sudah na'udzubillah non muslim Pak, itu semua pahala itu kosong semua, nggak ganggu. Dosa-dosanya malah balik lagi. Yang sudah dulu tobat malah dosanya balik lagi. Begitupun wasufidatis sayatin, dibelenggu para setan. Dibelenggu para setan. Kalau sudah dibelenggu para setan, apa maksudnya? Nah ini dia, kita harus bisa membedakan apa itu setan. Biasanya nih Pak, Bu, apa bedanya jin, iblis sama setan? Nah, kita harus bisa bedakan dulu. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jadi ada jin Islam itu ada Pak. Jin itu kehidupannya sama kayak kita manusia, cuma beda tempat, beda alam, beda bentuk, beda usia. Selebihnya jin itu sama kayak manusia Pak. Jin Islam kafir, manusia juga ada yang Islam kafir. Manusia ada yang sekolah, kerja, nyambut gawe, jin juga begitu. Manusia butuh makan, minum, menikah, punya anak, punya istri, jin juga begitu. Sama kayak manusia, cuma beda alam, kita kelihatan, jin tidak kelihatan. Beda bentuk, ya kita manusia ya kayak gini. Kalau jin ya iso macam-macam bentuknya. Sama beda usia. Kita ini manusia usianya terbatas. Paling ngepol ya 1000. Nabi Ibrahim, Nabi Adam 1000. Tapi jin usianya bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bahkan sampai jutaan tahun. Jin ada jin Islam, jin kafir. Lah jin kafir inilah yang disebut iblis. Jadi iblis adalah jin kafir yang tidak mau sujud pada Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah. Sementara setan adalah sifat jahat. Karena jin kafir alias iblis itu punya sifat jahat, biasanya juga disebut setan. Ya karena dia membisiki kejahatan, ya karena dia menakut-nakuti manusia lewat penampakan, sundel bolong, kuntilanak, suster ngepet, babi ngesot, macam-macam itu ya. Itu berbuat jahat, maka disebut setan. Tapi ingat-ingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang namanya setan bentuknya tidak cuma jin, tapi bentuknya juga manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Siapa itu? Mereka yang punya sifat jahat, sifat yang mengagungkan hawa nafsu kejahatan. Apa itu? Jin jahat disebut setan. Manusia yang jahat juga disebut setan. Jadi setan itu apa? Sifat jahat. Jadi ketika Ramadan wasufidatis sayatin, dan dibelenggu pada setan, maksudnya adalah membelenggu hawa nafsu kita, membelenggu hawa kemaksiatan kita, keinginan untuk kita berdosa. Nah, kalau ngusir setan dalam bentuk jin kan gampang ya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas atau ayat kursi ya, insya Allah itu seminggu itu. Atau bacaan-bacaan ruqyah ya, itu setan dalam bentuk jin insya Allah pergi. Yang paling susah kan setan dalam bentuk manusia. Mengusir diwacake ya mempan.
Ya nggak usah pakai ayat kursi, ya. Nggak usah pakai ayat kursi ini tok malah kita malah manjur. Ya. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, keutamaan bulan suci Ramadan luar biasa. Sampai membawa kita ke dalam surga. Maka tugas kita nih ibu bapak jamaah rahimakumullah, nasihat untuk kami dan jamaah sekalian, tugas kita di bulan suci Ramadan itu setidaknya ada 2. Ini tugas besar. Satu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dan yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Monggo kita pelan-pelan sebagai pengingat karena ini awalan puasa, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, 1, makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya panjenengan sore-sore ndelok gorengan, ngabuburit tuku ning gorengan. Iki apa to iki? Iki tahu apa telo? Tahu apa telo? Jebule ana sing celuduk saka mburi, plup langsung tahu itu masuk ke dalam mulut. Nah, ini namanya enggak sengaja. Kenapa? Karena ditubruk. Kalau tidak sengaja tidak batal. Termasuk juga dalam makan minum kalau lupa tidak batal. Namanya juga orang lupa. Hari-hari biasanya sarapan bubur ayam. Hari pertama poso lali, bar subuhan jalan-jalan nongkrong neng bubur ayam. Namanya juga lupa. Ono koncone malah diundang. Bos, sarapan dhisik. Lagi piye tadi wong lali apa piye. Nah, kalau lupa tidak batal. Cuma saran saya ibu bapak, kok kita itu menjumpai orang yang lupa saat puasa, saran saya adalah biarkan dulu dia makan, kemudian dia minum. Kalau udah selesai minum baru dielekkan, baru diingatkan. Loh, apa kowe rak poso? Ya dia akan kaget, iya sih poso. Tapi kan wis lega, wis mangan wareg, wis ngombe. Bayangkan kalau kayak itu sak sendok. Kayak itu sak sendok, kayak tekan tengah gile. Dadah mau elek. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, orang yang lupa itu berarti apa? Dapat rezeki dari Gusti Allah. Nah, namanya lupa nggak bisa disengaja. Kapan juga aku kok lali-lali? Ini ora iso lali kok. Direncanake ora iso. Jadi kalau ada yang lupa tidak batal. Tapi kalau sudah diingatkan, ya harus dilepeh. Yang di dalam mulut harus dikeluarkan. Soal makan minum ini, ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang biasanya ditanyakan adalah soal nuwun sewu, soal air ludah itu. Pak Ustadz, bagaimana kalau waktu puasa ngelek itu? Ngelek itu tidak batal. Ngelek itu tidak batal selama syaratnya ada 3. 1, idunya, air ludahnya belum keluar dari mulut. Belum keluar dari mulut. Yang kedua adalah air ludahnya masih asli, tidak tercampur dengan rasa. Yang ketiga, air ludahnya sendiri. Ini beneran ini Pak. Pertama, nun sewu ya Pak. Air ludahnya masih asli, itu jelas. Kalau air ludah sudah tercampur dengan rasa, ditelan, batal. Misalnya adalah jenengan gosok gigi, waduh, pasta gigi ini rasa stroberi, lumayan nih, sedot, batal. Kenapa? Sudah tercampur. Begitupun kalau masih ada sisa-sisa makanan, sisa makanan yang masih bisa dikeluarkan, nuwun sewu misalnya daging ayam,
Misalnya ada yang selilitan di sini. Nah, kalau itu bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Tapi kalau memang nggak bisa, dimaafkan. Yang kedua, nuwun sewu mohon maaf, air ludahnya belum keluar dari mulut. Apa nih contohnya? Ya kita kan mengakui ya Pak. Kalau ada yang tidur itu kan biasanya orang yang ngeces Pak. Nuwun sewu mohon maaf, ada yang ngowoh begitu ngeces, begitu digugah kaget dilapi leboke meneh Pak. Nah, itu jelas batal. Kita mengakui ada yang begitu itu ada Pak, maksudnya ada. Nah, itu batal. Yang ketiga adalah air ludahnya sendiri. Nah, ini kelihatannya bercanda tapi mungkin terjadi. Misalnya anak atau cucunya panjenengan nyebul balon, nyebul pelembungan, gak bisa-bisa. Terus minta tolong sama jenengan, Mbah, minta tolong sebulke. Begitu jenengan nyebul kok ada oli yang berbeda, kemudian ditelan, nah itu batal. Kenapa? Itu air ludahnya cucu atau anaknya panjenengan kok ditelan, nah itu batal. Selama 3 itu dijaga, maka menelan air ludah tidak batal. Dalam soal makan ini Bapak Ibu harus hati-hati juga, yaitu makan yang tersalah waktu. Tersalah waktu. Belum maghrib tapi dikiranya udah maghrib, wis kadung mangan. Kalau begitu bagaimana? Puasanya batal, cuma tidak berdosa. Misalnya panjenengan habis zuhur sare tidur siang, ternyata cuaca gelap mendung, azan, bangun-bangun azan. Waduh, alhamdulillah maghrib langsung makan minum. Begitu dilai jam jebule azan asar. Lho Bu kok makan? Lah kira azan, kayak azan asar, dudu azan maghrib. Lho azane padha, lho azan kabeh padha. Lah salah paham, belum waktunya maghrib, kok sudah dahar, sudah minum, puasanya batal. Cuma tidak berdosa. Kenapa? Karena salah paham. Ibu-ibu di dapur lagi masak, waduh, wis mepet buka. Wis mepet buka, nyeteli TVRI kan sing diteni TVRI Pak nek adzan Pak ya. Waduh, kayak masak-masak enak apa, lagi asik masak, terdengar suara azan dari TV. Alhamdulillah. Jenengan langsung ngunjuk atau langsung itu makan menelan masakan. Tiba iklan sirup marjan. Dudu azan betulan. Bagaimana itu? Puasanya batal. Cuma tidak berdosa. Cuma tidak berdosa. Kenapa? Karena salah paham. Tapi puasanya tetap batal. 1. Makan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah, ini untuk khusus yang sudah dewasa, nih kelihatannya sudah dewasa semua, yaitu keluar air mani, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau keluar, mohon maaf, dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja, baik melalui berhubungan ataupun tidak berhubungan suami istri. Kalau sengaja maka batal. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja, misalnya karena siang-siang tidur mimpi basah, keluar air mani, maka tidak batal. Tinggal mandi janabah, kemudian lanjutkan puasa. Jika tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, baik melalui berhubungan ataupun dengan cara lain dengan sengaja, maka batal puasanya. Yang ketiga adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal itu adalah gila atau pingsan dalam waktu yang lama.
Kalau gila mah batal ya. Tapi kalau pingsan Pak, semaput. Kalau semaputnya itu cuma sebentar, poso-poso, upacara, nggak kuat semaput. Kalau semaputnya itu cuma sebentar, maka itu tidak membatalkan puasa selama dia belum makan minum. Tapi kalau semaputnya lama, wah, semaputnya sekolah isuk nganti maghrib misalnya, waduh, semaput apa mati, maka batal puasanya. Kenapa? Semaputnya, pingsannya lama, hilang akal. Yang selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tidak sengaja muntah itu bagaimana? Ya karena kita sakit, masuk angin. Masuk angin, ada tekanan dari dalam, nuwun sewu kita muntah, tidak batal. Atau mbah-mbah yang nggak kuat AC, ya. Dijak lungo bis AC, mobil AC, orang kuat muntah. Nah itu namanya mabuk kendaraan, tidak batal. Kenapa? Tidak sengaja. Yang muntah sengaja itu adalah muntah yang karena usaha kita dari luar. Misalnya karena keselak, kita tabur, ben metu, keselak. Atau misalnya kita menelan kembali. Nah, ini hati-hati Pak. Muntah yang sengaja tidak batal. Tapi ingat-ingat, yang namanya muntah, mohon maaf, jangan sampai masuk ke dalam mulut lagi. Walaupun itu muntahnya sedikit. Kan ya Pak, beda air ludah dengan muntah. Kalau air ludah itu asli air, tapi kalau muntah, mohon maaf, itu kan biasanya ada sisa makanan yang ikut keluar. Sisa makanan kok sudah muntah, walaupun masih dalam mulut, harus dilepeh, harus dikeluarkan walaupun sedikit. Tidak boleh ditelan lagi. Muntah dengan sengaja. Dalam mazhab Syafi'i, ibu bapak jamaah rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i, pembatal puasa itu juga ditambah dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang besar. Lubang besar itu apa? Hidung. Telinga. Kemudian mulut, jalan depan dan jalan belakang. Dengan sengaja kok memasukkan benda ke dalam lubang besar itu, maka batal sengaja. Misalnya hidung, nuwun sewu, mohon maaf, kalau kita ini membersihkan kotoran tok, tidak apa-apa. Kenapa? Sebatas tangan. Tapi kalau kita ini, kalau di zaman corona namanya swab. Kok swab di zaman puasa, waktu puasa, masuk ke dalam hidung bagian dalam, maka batal. Tidak boleh. Kalau cuma pakai jari, sebatas jari, udah upil membersihkan kotoran, tidak apa-apa. Tapi kalau udah pakai alat, masuk ke bagian dalam, batal. Telinga juga begitu, kuping. Kita ini membersihkan kuping gatel, pakai tangan, pakai jari, tidak apa-apa. Sak jelu-jelune tangan, tidak batal. Cuma kalau pakai alat, misalnya nuwun sewu cotton bud, nah itu sudah masuk telinga bagian dalam, maka dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau pakai jari saja, sak jelu-jelune jari, tidak masalah. Tapi kalau sudah pakai alat, cotton bud misalnya, batal. Itu juga sama kalau misalnya isu-isu adus atau renang, ini kuping kelebon banyu, kemasukan air. Apa Pak Bu yang biasanya kita lakukan kalau ke Lebon Banyu? Dipancing, dilebokke, nah ini batal. Kenapa? Sengaja. Kalau ke Lebon airnya tidak sengaja, wong namanya siram, namanya berenang, nggak sengaja masuk kuping, tapi begitu mancing, nah ini masuk sengaja.
Kalau sengaja batal. Lah gimana Pak Ustadz? Ya ben metu dhewe. Nek ra metu dang tekan maghrib ya wis resiko. Kenapa? Daripada membatalkan puasa. Jadi masuk lubang besar itu hidung, mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang sengaja maka batal. Begitupun dengan benda yang kelihatan wujudnya. Misalnya apa? Asap. Asap itu kan kelihatan wujudnya, Pak. Kalau misalnya minyak kayu putih, minyaknya kelihatan, tapi kan ambune udah kita. Minyaknya memang kelihatan, tapi kan aromanya nggak kelihatan. Tapi kalau asap, misalnya ada sate, Pak, sate. Sore-sore wah lumayan ya ambune sate. Sedot, Pak. Asapnya yang disedot batal. Sengaja kenapa? Asapnya kelihatan. Sesuatu yang kelihatan bisa terlihat, maka kalau sengaja dihirup batal. Tapi kalau minyak angin, ya memang minyaknya kelihatan, tapi kan baunya nggak kelihatan. Fix inhaler, fixnya kelihatan, tapi kan baunya nggak kelihatan. Tapi kalau asap kan ketok. Ya, asap itu bahasa Jawane apa sih? Apa? Abluk ini ketok. Nah itu kan abluk ketok, Pak. Nah itu kok sengaja ditelan, sengaja dihisap, dihirup, nah, batal puasanya. Dan yang membatalkan puasa adalah murtad. Nah kalau murtad mah udah otomatis ya, murtad otomatis. Hati-hati soal niat. Karena niat itu adalah rukun puasa. Dalam beberapa pendapat, orang yang berniat membatalkan puasa itu dihitung sudah batal. Walaupun dia belum makan minum. Misalnya, aku batal wis. Nah, kok dia menyatakan niat batal dengan betul-betul sungguh-sungguh, walaupun dia belum makan minum, ya dia dihitung batal. Jika dia sungguh-sungguh dalam ngomongin, aku batal wis lah. Nah, kok dia betul-betul sungguh-sungguh ketika mengucapkan aku batal wis, nah, itu termasuk batal. Kecuali kalau cuma bercanda, misalnya kalau guyon masih dimaafkan. Kalau cuma omong-omong kosong nah masih dimaafkan. Tapi kalau betulan ngomong tenanan, terus aku batal wis ora poso. Nah, walaupun dia belum makan minum, belum melakukan hal yang membatalkan puasa, maka itu sudah batal. Karena dalam puasa rukunnya itu kan cuma dua, Pak. Satu niat, yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dalam soal niat, kalau yang batal tadi udah, dalam soal niat ada dua cara berniat puasa. Menurut mazhab Maliki, Imam Malik, niat puasanya cukup sekali di awal bulan mewakili 30 hari selanjutnya. Sementara mazhab Syafi'i, niatnya harus setiap hari berniat paling lambat sebelum subuh. Lah bagaimana nih? Ada dua pendapat ini. Kalau saya biasanya saya lakukan dua-duanya. Untuk apa? Untuk antisipasi. Ini kok satu hari lupa tangi kawanan atau enggak niat, dah sudah di cover, sudah diwakili oleh niat di awal bulan puasa. Kalau mazhab Maliki begini, Pak, ini doanya, niatnya versi Indonesia saja biar gampang. Ya Allah, aku niat puasa untuk 1 bulan mengikuti pendapat Imam Malik lillahi ta'ala. Jadi begitu, Pak. Itu sudah mewakili full 30 hari atau 29 hari 1 bulan Ramadan. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan selama 1 bulan. 1 bulan itu
menyesuaikan 30 atau 29 hari selama 1 bulan mengikuti pendapat Imam Malik lillahi ta'ala. Itu menurut mazhab Maliki sudah sah untuk niat selama 1 bulan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya kita harus membacanya setiap hari paling lambat sebelum subuh. Mau dibaca habis tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardisari ramadhani hazi sanati fardlillahi ta'ala, boleh. Atau ketika makan sahur, boleh. Tapi yang jelas sebelum subuh harus sudah berniat. Harus sudah berniat, baik diucapkan atau cukup dalam hati. Sebelum subuh harus berniat. Kok sudah kelewat subuh, sudah azan subuh nih Pak, sudah azan subuh kok lali ora niat, ya berarti puasanya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kecuali kalau tadi sudah diwakili oleh mazhab Maliki tadi yang selama 1 bulan, wah yang lari-lari harus diwakili yang 30 hari tadi. Jadi dalam niat itu bahasanya memang berniat. Berniat. Soal tata cara niat lah macam-macam. Ada yang cukup dalam hati, ada yang diucapkan. Itu silahkan saja, tidak mengapa. Yang penting adalah berniat. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Nek so Inggris ya Inggris, nek Hongkong ya Hongkong. Yang penting berniat. Ya. Jangan sampai karena kita nggak bisa niat, kalau kita nggak ibadah itu eman-eman banget. Ya. Kenapa? Ya terus terang kan kita nggak semuanya bisa bahasa Arab ya Pak. Kalau niat puasa Ramadan enak, nawaitu shauma ghadin an adai fardisari Ramadana, boleh. Nah, coba kalau kita nih dites satu-satu, niat puasa sunnah Senin misalnya, ya belum tentu kita itu bisa Arabnya semua. Malah orang ngerti malah keliru-keliru. Nawaitu shauma ghadin nyeneni, nek kemis ya ngemisi. Ya daripada susah ya langsung pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah saya niat puasa sunnah Senin lillahi ta'ala. Ya Allah saya niat puasa sunnah Ayyamul Bid lillahi ta'ala. Ya Allah saya niat puasa sunnah Arafah lillahi ta'ala. Ya Allah saya niat puasa qadha wajib Ramadan tahun lalu lillahi ta'ala. Nah, pakai bahasa Indonesia saja cukup, tidak harus pakai bahasa Arab. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang suka ziarah kok menjumpai sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar bagaimana niatnya? Ya kalau nggak bisa Arabnya pakai Indonesia. Ya Allah saya niat sholat jamak qashar zuhur dan asar 2 rakaat lillahi ta'ala. Pakai Indonesia cukup. Tidak perlu repot-repot pakai bahasa Arab daripada kualik-walik mumet malah kujul. Jadi satu, menahan diri dari yang membatalkan puasa, dan utamanya dalam rukun puasa adalah berniat. PR kita nih ibu bapak, selain menahan diri dari yang membatalkan puasa, juga menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? Yang membatalkan pahala puasa adalah semua akhlak tercela, semua kemaksiatan, semua hal-hal yang buruk, itu semuanya bisa membatalkan pahala puasa. Apa maksudnya membatalkan pahala puasa? Minimal puasa ini pahalanya tidak genep, Pak. Yang parah adalah seperti sabda Kanjeng Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak manusia yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, cuma dapat lapar dan haus.
cuma dapat lapar dan haus. Pahalanya kosong, entek. Kenapa entek? Ya mungkin dia melakukan maksiat, mungkin dia melakukan dosa, mungkin dia tidak mampu mengekang hawa nafsunya. Jadi ibadatnya nih Pak, ibadatnya kok pahala puasa ki 100, ini contoh aja. Tentu Allah yang mengetahui jumlah pahala. Pahala puasa itu 100 pahala. Kok kita itu melakukan maksiat, ya akan dikurangi. Oh ngapusi dilongi 20. Oh ngrasani tanggane longi 30. Oh ki ngece tanggane meneh, ngece kancane kurangi 10. Setiap maksiat akan mengurangi pahala. Iya nek pahalane akeh. Nek pahalane sithik dosane akeh. Bukannya dapat pahala malah tombok. Bukannya dapat pahala malah cuma dapat lelah, haus dan lapar saja. Eman banget. Eman sekali. Kenapa? Ya karena puasa ini adalah wasilah untuk kita itu dapat pahala banyak, dapat surga dari Allah. Kok kita itu malah bermaksiat, berdosa, ya eman. Ada rumus dari Kanjeng Nabi, Ibu Bapak. Kok kita itu diajak maksiat, diajak berdosa, maka katakan ini shaim. Kalau ibu-ibu ya ini shaimah. Shaimah itu artinya orang yang berpuasa, bukan shaimah penyanyi dangdut itu, bukan ya. Ini shaim, aku sedang puasa. Kita ini diajak ngrasani tanggane, oh sorry aku gak poso. Aku berai dhisik ya. Minimal berai dhisik ya, Gak poso, berai dhisik. Sobat poso tobat maksudnya. Ya kalau kita ini orang Jawa itu kan bosone halus begitu. Ayo bos, aku orang dhisik. Nah, itu kan orang dhisik itu bukannya sesok aku bakal melu, tapi itu sebagai ngendo sementara, ngendo dengan bahasa halus. Aku orang dhisik, aku ora melu dhisik. Enggak harus sesuk kudu melu, tapi aku orang dhisik itu dalam artian ya menolak dengan cara yang halus. Begitu kalau kita itu diajak maksiat, diajak ngrasani, diajak hal yang tidak baik di waktu Ramadan, katakan ini shaim. Sorry aku gak poso, aku ora melu dhisik. Kono nek melu nek mangkat kono, aku ora melu. Jadi adalah kita itu dikasih oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi rumus ini shaim, aku sedang puasa. Ini yang harus kita ingat-ingat ya, harus kita ingat-ingat kita itu dalam kondisi puasa. Yang namanya menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa tidak semata dari subuh sampai maghrib. Ya kalau bisa ya seumur hidup. Seumur hidup kita tahan nafsunya, kita tahan emosinya, kita tahan kemaksiatannya seumur hidup. Kalau kita mampu melakukan itu ya tentu ini karunia dari Allah Ta'ala. Ini pesan-pesan untuk ibu-ibu yang menjadi ketua majelis rasan-rasan ya. Ya kalau ada yang ngajak rasani ya ibu-ibu, biar rasan-rasan kita semakin barokah. Mari kita awali dengan membaca umul kitab bersama-sama, Al-Fatihah. Jadi apa? Yang tadinya mau ngomongin keburukan beralih menjadikan ngomong yang baik-baik, ngomong amal soleh, ngomong amal solehah. Ini ibu bapak jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan.